Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Sehat? Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak berangkat? Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Masuk. Oke, semoga pembelajaran hari ini lancar ya. Hari minggu lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Ya, pintar, statistika. Ada yang masih ingat tentang materinya itu apa aja? Ya, betul. Ada peluang, ada sampel, dan lain-lain. Sekarang kita ulang sedikit lagi ya tentang statistika. Statistika itu apa sih? Ada yang tahu? Coba tunjuk jari atau ibu tunjuk. Ya, statistika itu ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi atau data. Statistika. Terus, statistika itu meliputi apa aja? Statistika itu meliputi tentang pengolahan dan pengukuran. Pengolahan itu ada dua ya, ada pengumpulan sama penyajian. Penyajian meliputi ada penyajian data itu ada beberapa macam. Yang pertama ada bentuk tabel, ada bentuk diagram, ada bentuk grafik juga. Terus untuk pengumpulan data itu diperoleh melalui populasi dan sampel. Lalu untuk pengukuran itu juga ada dua macam. Yang pertama ukuran pemusatan data. Itu meliputi apa aja? Yang kemarin kita udah belajar. Ya, pintar. Ada mean atau rata-rata, ada median, ada juga modus. Terus yang kedua ini ada ukuran penyebaran data. Ada apa aja kemarin? Ya, pintar. Ada kuartil, ada jangkauan interkuartil, lalu ada juga jangkauan semi interkuartil. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari kita akan lebih fokus ke ini ya, bagian pengukuran. Oke. Ada yang tahu nggak istilah-istilah di dalam statistika itu ada apa aja sih? Ya, ada yang pertama, sambil mengulas sedikit yang kemarin ya, itu ada data. Data itu apa? Data itu sekumpulan informasi. Data itu ada dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu apa sih, Bu? Ada yang tahu? Nah, data primer itu data yang diperoleh secara langsung. Contohnya, misalkan kalian mau mengadakan penelitian tentang gaya belajar siswa ataupun apa, terus kalian itu langsung meneliti siswa-siswanya, itu namanya data primer. Sedangkan data sekunder itu data yang sudah
diolah. Misalkan kalian mau meneliti tentang suatu sekolah, kalian itu datanya udah dapat langsung dari sekolah itu, misalkan lewat TU atau bagian kurikulum ataupun apa, itu namanya data sekunder. Terus yang kedua ada datum. Datum itu sebagian dari kumpulan data. Paham? Ada yang masih bingung? Bisa dilanjut? Oke. Terus lagi kemarin ada apa ya? Populasi. Ada yang masih ingat nggak populasi itu apa? Ya, Rina, coba. Pintar. Populasi adalah sekumpulan benda atau orang yang akan diteliti. Terus selain populasi ada sampel. Sampel itu apa? Cung. Ya, coba Gilang. Pinter. Sampel itu sebagian dari populasi yang akan diteliti. Ada yang mau kasih contoh populasi sama sampel? Cung, Ibu tunjuk ya kalau nggak ada yang mau. Makanya ayo, siapa yang berani? Ya, Andri. Pintar. Contohnya populasi. Misalkan kalian misalkan populasinya itu seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 di Pala. Kalau kalian mau meneliti, itu kan nggak mungkin kalian teliti semuanya. Jadi kalian ambil sampelnya. Lah, yang kalian ambil sampelnya itu misalkan cuma hanya kelas 8A atau 8B atau 8C gitu ya. Jadi nggak seluruh kelas 8 di SMP 1 itu kalian teliti, hanya kalian ambil sebagian. Paham? Ada yang masih bingung atau ada yang mau bertanya? Oke, bisa dilanjut ya. Selanjutnya kita belajar tentang ukuran pemusatan data. Kemarin yang pertama ada apa ya? Ada mean. Kata lain dari mean apa? Pintar. Kata. Biasanya lambang dari mean atau rata-rata ini dilambangkan dengan mi. Dibacanya X bar. Rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Ya, jumlah seluruh data dibagi jumlah frekuensi. Kasih contoh satu ya. Misalkan ada data 7, 8, 7, 9, 5, 6. Cari rata-ratanya gimana? Semua data ini dijumlah, dibagi. Ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah dari data ini dibagi 6. Coba berapa? 7 tambah 8? 20, 25. 25 tambah 9, 34. 34 tambah 8, 42. Jadinya rata-ratanya ketemu tuh. Pinter. Terus selain itu yang kedua ada median. Median itu apa sih? Kalian pas SD kayaknya udah pernah deh. Apa coba? Cong, yang bisa nanti buka hadiah deh, yang bisa. Ya, coba Rifan. Pintar. Nih, ibu kasih hadiah ya. Coba kasih tepuk tangan. Yeay.
Ya, median itu nilai atau data tengah setelah data diurutkan. Ya, kenapa? Gak boleh, harus diurutkan terlebih dahulu ya. Contohnya misal ada 3, 5, 3, 2, 1, 4. Ini kita bisa langsung cari mediannya enggak? Nggak bisa, kita harus urutkan dulu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Median kan nilai tengah. Caranya kalian bisa manual ya. Coba kita coret depan, terus belakang, depan, belakang. Nah, kalau kayak gini, ini kan ada 2. Berarti kita jumlahkan, terus kita bagi 2. 3 ditambah 3 per 2, 6 per 2. Jadi mediannya ketemu 3. Terus ada rumus sebenarnya, kalau datanya nanti banyak, itu bisa dengan cara kalau datanya kalau datanya ganjil, kalian bisa gunakan rumus data ke n plus 1 dibagi 2. Terus kalau datanya genap, bisa kalian gunakan rumus data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 plus 1 dibagi 2. Misalkan jumlah datanya ada 7, kan ganjil. Berarti 7 ditambah 1 per 2. 7 tambah 1 per 2, ketemunya 8 per 2, 4. Tapi mediannya itu bukan 4, melainkan data keempat dari yang udah diurutkan. Paham? Oke, bisa dilanjut? Bisa. Terus yang ketiga ada modus. Modus itu apa? Bukan modal dusta ya. Modus itu nilai atau data yang paling sering muncul. Contohnya, ibu punya data 3, 5, 4. Modusnya berapa kalau ini? Kalian bisa hitung dulu, bisa dibikin tabel nggak apa-apa. Misalkan satunya ada berapa, 1, 2-nya ada berapa, 3-nya ada berapa, 4-nya ada berapa, kayak gitu. Dari sini udah kelihatan ya, berarti modusnya itu yang 3. Oke. Ada yang masih bingung untuk ukuran pemusatan data? Udah paham semua? Oke. Nanti habis ini kita diskusi ya, kita bentuk kelompok habis ini. Sekarang tinggal ukuran penyebaran data. Kemarin ada apa aja? Coba cung. Ya, ada kuartil yang pertama. Kuartil itu apa sih? Kuartil itu membagi data menjadi 3 bagian. Jadi ada kuartil Q1, Q2, dan Q3. Q2 itu sama dengan median. Kalau Q1 biasanya di kata lainnya itu kuartil bawah. Kalau Q3 itu kuartil atas. Terus yang kedua ada jangkauan interkuartil. Itu rumusnya Q3 dikurangi Q1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Terus yang ketiga ada jangkauan semi kuartil.
itu setengah dikali ini, hasil dari ini, jangkauan interkuartil. Oke, udah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Ya, kamu boleh. Ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau median itu nanti kalau datanya nggak diurutkan terlebih dahulu, nanti bisa salah. Jadi kalau mau cari median, datanya ya harus diurutkan terlebih dahulu, gitu ya. Oke. Sekarang kalian berhitung 1 sampai 4, terus membentuk kelompok ya. Nanti akan Ibu kasih tugas atau permasalahan untuk kalian diskusikan. Yuk berhitung. Udah? Oke. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 yang tadi dapat urutan 1 gabung sama kelompok 1, yang dapat urutan 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2, 3, 4. Udah? Selesai? Oke, Ibu bagikan. Ya, silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Untuk kelompok ini masih ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini dikerjakan. Kalian bagi-bagi aja. Ini misalkan siapa, ini siapa. Terus nanti saling menjelaskan ya ke teman-temannya biar semuanya tuh paham. Oke, cukup? Cukup. Lalu kelompok 2. Udah. Oke. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Nanti masing-masing kelompok perwakilan deh, boleh satu maju ke depan untuk menyelesaikan. Ya, waktunya habis. Kita mulai dari kelompok berapa nih? Kelompok berapa yang udah siap? Coba. Ya, boleh kelompok 1. Maju, silahkan. Udah? Oke. Silahkan kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan. Pintar. Ada yang masih bingung dari penjelasan kelompok 1? Enggak? Cukup? Ya. Kelompok 2 silahkan. Udah? Udah. Kelompok 3 selanjutnya. Terus kelompok 4. Ya, oke, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya hasilnya bagus ya. Kita bahas salah satu dari yang kalian diskusikan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di situ kan ada soal median dari data 4, 5, 6, 6, 7, 8. Itu berapa sih? Nah, di sini datanya udah urut belum? Udah kan ya? Nah, kalau udah berarti kita bisa langsung cari mediannya. Ini ada berapa? Datanya ganjil atau genap? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti genap. Berarti kita pakai rumus. Data N-nya berarti ini 8 ya. 8/2 ditambah data 8/2 plus 1/2. Jadi data ke-4 ditambah data ke-5 dibagi 2. Data ke-4 coba yang mana? 1, 2, 3, 4. Berarti 6. Data ke-5 7. 6 ditambah 7/2. Hasilnya 3,5. 3,5 berarti 3,5.
13 ya, 13 dibagi 2 hasilnya 6,5. Maaf ya, guru salah. Berarti mediannya tuh ada di sini, 6,5. Paham? Paham. Oke, lanjut. Terus yang kedua. Atau ada yang masih bingung? Intinya kalau median itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu biar kalian mudah. Nanti kalau nggak diurutkan pasti mediannya salah nanti ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup ya materinya, hanya sampai ini. Nanti kita lanjut minggu depan tentang penyajian data. Penyajian data kayaknya dulu udah pernah ya di kelas 7 ya. Udahlah. Ada bentuk tabel, bentuk grafik, ada diagram, macam-macam lah. Kalian masa udah lupa? Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, untuk latihan kalian di rumah, nanti silahkan kerjakan buku LKS halaman 56 sampai 58. Nanti minggu depan kita bahas bareng-bareng ya, biar kalian lebih paham lagi. Biar kalian di rumah juga mengulang materi. Terus kalau bisa sebelum kalian, misalkan kalian udah tahu nih materi minggu depan ini, malam sebelum kalian sekolah pelajari dulu materinya, biar nanti ketika ibu menjelaskan kalian lebih gampang mencerna, lebih gampang memahami juga. Oke? Masih semangat kan? Ya, bagus. Yang semangat, tetap rajin, yang rajin belajarnya ya. Sholatnya juga jangan lupa. Oke. Untuk hari ini dicukupkan ya. Ya, sebelum kegiatan pembelajaran ditutup, baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Doa mulai. Selesai. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hati-hati di jalan ya pulangnya ya. Ya.